Ketahanan Nasional Indonesia disusun oleh Muhammad Farid Muna dengan Monita Mutiara. Pengertian ketahanan nasional yang merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai National Resilience. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Sejarahnya, pada tahun 1960-an, gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan yang disebut Gerakan 30 September tahun 1965 yang akhirnya dapat diatasi. Pada tahun 1968 dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional, dan pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional. Untuk selanjutnya pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disebut ATHG. Dan pada tahun 1973 hingga 1998, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis besar haluan negara atau disebut GBHN. Unsur-unsur ketahanan nasional. Adanya sejumlah unsur atau faktor yang selanjutnya diistilahkan sebagai GATRA. GATRA Ketahanan Nasional Indonesia yang disebut sebagai Astagatra atau 8 GATRA yang terdiri atas Trigatra, 3 GATRA, dan Pancagatra atau 5 GATRA. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra yaitu yang pertama GATRA letak dan kedudukan geografi, yang kedua GATRA keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga GATRA keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra yaitu GATRA ideologi, GATRA politik, GATRA ekonomi, GATRA sosial budaya atau SOSBUD, dan yang terakhir GATRA pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Pendekatan Astagatra nasional yang mewujudkan ketahanan nasional terdiri dari beberapa aspek seperti aspek sosial, yaitu penting dilakukan sebab aspek ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah dan termasuk dalam intangible factor. Yang selanjutnya aspek ideologi, yaitu ideologi Pancasila adalah berkaitan dengan 5 nilai dasar yang dikandung dan dijabarkan dalam nilai instrumental dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada aspek politik, yaitu politik demokrasi dan budaya demokrasi. Yang selanjutnya aspek ekonomi, yaitu kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Yang selanjutnya aspek sosial budaya, yaitu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Yang terakhir, aspek pertahanan dan keamanan, yaitu mengenal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk selanjutnya, globalisasi dan ketahanan nasional, yang terdiri dari
3 dimensi globalisasi, yaitu A. Ekonomi globalization, bisa disebut tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global yang akan barang dan jasa, serta tumbuhnya kooperasi internasional. Yang selanjutnya political globalization, yang digantikan organisasi internasional dan munculnya politik global. Yang selanjutnya cultural globalization, yaitu aliran informasi, simbol, dan tanda ke seluruh bagian dunia. Untuk selanjutnya pengaruh globalisasi, yaitu ideologi dan politik yang semakin menguatkan pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang, yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Yang selanjutnya bidang politik, maraknya internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis yang termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada pengaruh ekonomi, yang menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Yang selanjutnya ada sosial budaya, hingga masuknya nilai-nilai dari peradaban lain sehingga berakibatkan terjadinya erosi nilai-nilai budaya sendiri atau bahkan jati diri suatu bangsa. Yang selanjutnya pertahanan dan keamanan, menyebarkan perdagangan dan industri di seluruh dunia yang akan meningkatkan kemungkinan terjadi konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Yang selanjutnya spektrum ancaman di era global. Ancaman yang mencakup di dalam gangguan, tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam rangka membangun integrasi maupun dalam membangun demi mencapai tujuan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG. Buku Putih Pertahanan tahun 2008. Yang pertama, ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata seperti agresi, aksi teror bersenjata, dan lain-lain. Yang kedua, ancaman non-militer, ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter dari berbagai dimensi seperti ideologi, politik, dan ekonomi. Dari ideologi, contohnya seperti gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Yang kedua, politik. Contohnya seperti bersumber dari luar negeri, seperti intimidasi, provokasi, maupun dari dalam negeri, ancaman separatisme. Yang selanjutnya ada ekonomi, contoh internal, inflasi yang pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai. Sedangkan eksternalnya, indikator yang dikerjakan ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah. Sosial budaya, contoh ancaman dari dalam dorongan dan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar tumbuh bersama dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi, teknologi informasi. Munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kesejahteraan antar sosial budaya. Contoh ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul bersama dengan dinamika dan terjadi dalam format globalisasi. Yang selanjutnya teknologi informasi, yaitu munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kejahatan siber dan kejahatan perbankan.
Selanjutnya, kesehatan umum. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana lain ialah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak mengontrolnya, penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis. Yang selanjutnya, menahon. Misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Terima kasih.